kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan laporan project based learning analisis pelatihan perusahaan yang telah kami lakukan dengan objek penelitian yaitu UMKM Aturangi Bakery. Oke, baik, selanjutnya yaitu usulan rancangan bisnis yang kami ajukan kepada UMKM Aturangi Bakery, di mana ditinjau yang pertama dari aspek pasar pemasaran. Jadi di sini merupakan value proposition dari UMKM Aturangi Bakery saat ini. Nah, di mana untuk value proposition ini yang pertama dilihat dari produk yang ditawarkan dari UMKM, di mana mereka menawarkan roti lembut dengan berbagai varian rasa. Nah, selanjutnya itu ada bagian gains, di mana mereka telah menggunakan bahan yang jelas dan berkualitas dengan menjual produk dengan harga ekonomis, menggunakan bahan yang lengkap dan bisa dikonsumsi semua kalangan, menyediakan berbagai rasa dan varian. Dan untuk pain relieversnya itu mereka harus lebih mengembangkan kemasan dan menyesuaikan komposisi produk dengan keinginan customer. Nah, selanjutnya itu ada bagian customer segment. Itu untuk bagian customer segment ini, gain yang mereka sudah berikan yaitu roti lembut dengan rasa yang enak, kemudian kemasan yang sudah dibuka, harga dengan sangat terjangkau. Akan tetapi masih memiliki beberapa kekurangan bagi customer, seperti kemasan yang kurang menarik, tidak ada varian rasa asin seperti daging dan abon, dan tekstur roti yang masih biasa. Nah, adapun hal yang harus dilakukan untuk menutupi kekurangan tadi yaitu menambah varian rasa asin, membuat kemasan lebih menarik, dan memperbarui tekstur dari roti. Nah, di sini kami dari kelompok 3 itu menawarkan rancangan baru dengan value proposition tanpa seperti berikut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa apa yang menjadi kekurangan pada rancangan sebelumnya itu telah menjadi kelebihan pada rancangan baru ini. Nah, di mana tekstur roti yang diproduksi itu telah bervariasi dengan kemasan yang menarik dan praktis, dan varian rasa asin telah ditambahkan pada produknya dengan harga yang juga ekonomis. Nah, analisis potensi pasar dari rancangan baru yang pertama, di mana sini menjual roti dengan harga ekonomis terjangkau, dan rasa yang ditawarkan itu sudah beragam seperti kopi, coklat, vanila, stroberi, kelapa, dan lainnya, dengan kualitas produk yang tinggi dan baik, di mana segmentasi pasarnya itu sekarang sudah cukup luas, di mana tidak hanya menjual di Kota Padang tapi juga Sumatera Barat. Untuk strategi pemasarannya itu sudah direncanakan dengan baik, dan untuk potensi pasarnya itu di sini sudah diposisikan untuk meraih pangsa pasar yang besar. Untuk inovasi rasa dan tekstur itu sudah melakukan perbaikan dan perkembangan terkait rasa, seperti penambahan rasa asin tadi. Untuk kemasannya itu sudah berinvestasi dan kemasan yang cukup menarik, dan untuk efisiensi operasional fokus pada pengawasan dan operasional penjualan yang efisien. Selanjutnya analisis SPOT, yang pertama itu strength, di mana strength-nya di sini adalah harga ditawarkan ekonomis, varian rasa sudah jauh beragam, tekstur roti bervariasi, kemasan menarik dan praktis, pengawasan penjualan yang lebih baik. Sedangkan untuk kekurangan atau weakness-nya itu di mana kita karena membuat variasi dari rotinya itu lebih beragam, maka untuk investasinya juga akan lebih besar, dan pengelolaan stok dan pasuknya juga akan lebih banyak, dengan biaya produksi juga akan meningkat. Opportunity atau kesempatannya, di mana pertama itu permintaan pasar akan selalu ada, jumlah penduduk yang meningkat, dan daya beli masyarakat yang semakin kuat, dukungan tren produk yang terus berkembang. Sedangkan untuk saingannya atau trade itu banyaknya kompetitor yang juga menjual roti ekonomis, terus konsumen yang akan terhadap harga dan perubahan selera dari consumer yang begitu cepat. Selanjutnya itu analisis market share. Nah, di sini untuk perhitungan ukuran pasar atau market share ini menggunakan rumus TAM sensor. Yang pertama itu ada rumus TAM atau total addressable market, di mana yang pertama itu kita harus mencari dulu berapa total customer. Nah, ya caranya yaitu banyaknya masyarakat Kota Padang dikali persen dari customer, dan didapatkan sekitar 2 juta orang. Dan setelah itu baru dicari rata-rata uang masuknya itu, di mana total number of customer itu dikali dengan berapa pengeluaran rata-rata dari masyarakat Kota Padang, sehingga didapatkan sekitar 1,2 juta rial. Selanjutnya perhitungan SAM atau Serviceable Available Market, di mana perhitungannya itu dengan mengalikan jumlah masyarakat Kota Padang dikali persenan of customer, dan didapatkan sekitar 467.000 orang. Dan untuk apparent income-nya itu oke, baik, akan dilanjutkan. Jadi untuk mencari dari rata-rata dari income-nya itu total banyaknya masyarakat Kota Padang dikali dengan berapa pendapatan rata-rata, sehingga didapatkan sekitar 201 juta per year. Terus untuk SOM, Serviceable Obtained Market Calculation, itu dicari realistic marketnya dengan cara market share dikali rata-rata revenue, itu didapatkan 10 miliar. Dan untuk market share itu dicari dengan total revenue dibagi total market dikali 100%, sehingga didapatkan market share dari rancangan ini yaitu sebesar 5%. Adapun strategi pemasaran itu dari segi segmentasi itu ada bagi pasar itu menjadi beberapa segmen dan difokuskan kepada anak-anak dan remaja. Sedangkan untuk penargetan itu mengarah pada promosi dan kampanye yang menyesuaikan dengan pesanan dan penawaran produk. Untuk positioning ini rancangan ini akan berusaha menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan UMKM-UMKM yang sudah besar seperti Wawayo, Ayo, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada strategi produk, di mana di sini akan memperkenalkan varian rasa asing untuk memenuhi preferensi segmen target, dan keunggulan kompetitifnya itu menekankan daya saing yang unggul dan di pasar melalui penawaran produk yang ditargetkan. Untuk strategi promosi di sini akan melakukan kampanye visual di media sosial seperti Facebook, Instagram. Lalu selain itu memberikan diskon dan penawaran khusus untuk menarik perhatian pelanggan baru dan membuka penjualan secara online seperti halnya GoFood. Usulan rancangan perbaikan bisnis pada aspek teknis dan teknologi.
Di sini pada analisis produknya kami melakukan diversifikasi produk, yang mana kami menambahkan satu produk, yaitu produk dengan rasa asin. Produk ini digunakan atau ditargetkan pada orang-orang yang tidak terbiasa atau tidak suka memakan roti-roti yang berasa manis. Dan sebagian orang juga terbiasa sarapan dengan rasa-rasa yang asin. Nah, roti ini kami buat dengan harga 5.000, serta juga dengan berbagai varian rasa seperti roti dengan isian sosis, kentang, wortel, ataupun pizza mini. Strategi harga dan pemasaran untuk produk ini yaitu pertama kita menggunakan berbagai tingkatan harga, ekonomis, premium, dan sehat. Dan yang kedua, promosi melalui media sosial atau dengan program loyalitas lainnya seperti diskon atau segala macam. Dan untuk siklus produk, pertama itu ada tahap pengenalan, yang mana pada tahap ini penjualan belum terlalu masif dan tingginya kegiatan pengiklanan atau pengenalan kepada konsumer untuk menarik perhatian. Nanti setelah itu masuk ke tahap pertumbuhan. Pada pertumbuhan ini pengiklanan sudah mulai agak menurun daripada tahap perkenalan, tapi, penjualan akan sangat naik pada tahap pertumbuhan. Serta tahap kematangan, penjualan cenderung stabil serta pengiklanan juga tidak terlalu digencar-gencarkan, serta pada tahap penurunan, pada tahap ini selaku yang memiliki usaha, harus melakukan evaluasi serta memikirkan sebuah produk atau inovasi yang baru yang bisa menggantikan produk, atau kebutuhan customer di pasar agar bisa bertahan di pasar. Selanjutnya untuk sumber-sumber bahan baku, di sini kami, memakai 2 pemasok tetap seperti bahan baku utama tepung bola plastik dan juga dilakukan setiap 2 minggu. Kenapa pada bahan baku utama? Karena pada bahan baku utama juga yang merupakan hal terpenting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah roti. Maka dari itu, daripada terjadi variasi rasa nanti akibat perbedaan bahan baku setiap minggunya, kami memilih untuk pemasok tetap untuk bahan baku ini. Dan pemasok tetap itu seperti bahan baku lainnya yang dilakukan, pembelian menurut fleksibilitas ketersediaan bahan tersebut. Dan selanjutnya itu rantai pasok, kami menggunakan rantai pasok baik, dan kami juga menyarankan untuk mencari alternatif pemasok untuk mengantisipasi masalah persediaan nantinya apabila pemasok utama terkendala. Dan untuk strategi produksi, yaitu pool, yang mana, strategi ini merupakan strategi yang diproduksi sesuai permintaan si pelanggan. Kenapa begini? Karena roti merupakan salah satu produk yang tidak memiliki daya tahan lama, serta sangat bergantung kepada, waktu dia disimpan. Jadi, selain itu juga untuk meminimalisir biaya penyimpanan. Dan untuk teknologi dan peralatan, untuk di sini kami menyarankan untuk pakai otomasi produksi karena terjadi peningkatan produksi, seperti mesin otomatis, mixer, oven dengan kontrol suhu digital, peningkatan produktivitas, mengurangi kesalahan manusia, atau membuat konsistensi kualitas produk yang menjadi lebih baik. Dalam pembelian dan perencanaan produk, dan juga kami, lebih menyarankan untuk memakai mesin otomatis, oven, dan, yang memiliki penyesuaian suhu sendiri, serta mesin kemas otomatis untuk bisa mencakup, kuantitas dari produksi yang mau dihasilkan, karena terjadi peningkatan produksi serta dilakukannya juga sistem quality control yang ketat. Yaitu rencana kualitas pengawasan, di sini ada sistem kontrol kualitas dan SOP yang kami akan terapkan. Pada sistem kontrol kualitas, akan dilakukan pemeriksaan bahan baku, pengawasan proses produksi, dan pemeriksaan produk akhir untuk meminimalisasi produk cacat, peningkatan efisiensi operasional. Dan SOP quality control, pemeriksaan bahan baku, kebersihan dan sterilisasi mesin, kontrol ketat selama produksi, pengujian produk, dan tahap terakhir yaitu pemeliharaan rutin mesin, dan pelatihan karyawan reguler. Untuk usulan rancangan bisnis UMKM ini dalam segi aspek organisasi dan manajemen, yang pertama, kondisi existing dari UMKM ini. UMKM ini memiliki total dengan pekerja 5 orang, 4 pegawai produksi dan 1 owner. Pegawai di UMKM ini tidak memiliki spesifikasi pekerjaan yang tetap, dalam artian satu pegawai dapat mengerjakan berbagai pekerjaan seperti mengaduk, mengoven, atau mempacking produk, dan dapat berubah-ubah tiap harinya. Gaji pegawai pada UMKM ini sebesar 1,3 hingga 1,5 juta per bulan, yang artinya gaji ini masih berada di bawah UMR Kota Padang. Lalu selanjutnya, jika target produksi tidak tercapai, pemilik menunda pengiriman atau melibatkan anggota keluarga untuk memenuhi target. Dengan kata lain, pemilik sadar bahwa UMKM-nya di beberapa kondisi memiliki jumlah pekerja yang kurang, namun pemilik tidak menambah pekerja pada UMKM-nya. Lalu untuk usulan pada UMKM ini, berikut merupakan rancangan usulan dari struktur organisasi yang kami berikan dengan di atas, yaitu ada owner, dan selanjutnya ada packing dan quality control, dan pekerja produksi. Dengan jumlah packing dan quality control berjumlah 2 orang, dan pekerja produksi dibagi menjadi 3 pekerja, mixing, filling, dan baking. Untuk mixing berjumlah 2 orang, filling 2 orang, dan baking 1 orang. Berdasarkan struktur organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya, kami juga menetapkan job specification untuk tiap-tiap kerja. Job specification berfungsi untuk memastikan setiap kerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik, serta memperjelas tanggung jawab dari masing-masing posisi. Job specification dapat dilihat pada layar untuk owner, pekerja quality control, pekerja mixing, pekerja filling, serta spesifikasi untuk pekerja packing.
Selanjutnya setelah job specification terdapat job description. Job description itu menggambarkan terkait deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan tiap posisi. Pada layar terdapat job description untuk owner, pekerja packing dan quality control, serta pegawai produksi beserta pembagian pegawai produksi yaitu deskripsi pekerjaan untuk mixing, filling, dan pekerja baking. Selanjutnya untuk usulan rancangan bisnis dalam aspek hukum dan legalitas. Kondisi existing UMKM sekarang yaitu UMKM Ratulangi beroperasi dalam produksi roti hanya memiliki izin pangan industri rumah tangga atau PIRT yang berlaku hingga 2025 dan belum memiliki sertifikasi halal. Usulan kami dalam segi aspek hukum dan legalitas untuk UMKM ini yaitu pertama mengurus sertifikasi halal dan BPOM serta UMKM ini dapat mempertimbangkan sertifikasi tambahan seperti ISO 22000 untuk sistem manajemen keamanan pangan. Masuk ke bagian aspek finansial, dari rancangan bisnis roti baru yang dikembangkan dari UMKM Ratulangi Bakery akan melibatkan berbagai komponen penting yang akan dianalisis. Yang pertama adalah pengeluaran. Untuk rancangan bisnis baru ini terdapat beberapa jenis biaya pengeluaran. Yang pertama bahan baku langsung, bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan administrasi serta aset. Untuk pengeluaran rancangan bisnis baru ini sebesar Rp202.388.687 yang jika dibandingkan dengan pengeluaran UMKM Ratulangi yang sebesar 10 juta, terjadi peningkatan besar biaya produksi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama bertambahnya variasi rasa roti yang diproduksi yaitu variasi rasa asin, kemudian penggunaan bahan baku yang lebih premium, bertambahnya jumlah pekerja, serta bertambahnya jumlah mesin dan peralatan dengan fitur otomatis berupa penambahan 1 unit oven, 5 timbangan digital, dan 1 mesin silar otomatis. Untuk detail dari biaya aset yang ada pada tabel sebelumnya, pada tabel ini, komponen selanjutnya pada aspek finansial yang akan dianalisis adalah jumlah produk. Jumlah produk yang diproduksi dalam sebulan didasarkan pada rata-rata hasil peramalan selama periode setahun, di mana untuk roti dengan harga 2.000 akan diproduksi sebanyak 35.000 unit per bulannya. Kemudian untuk roti seharga 3.000 akan diproduksi sebanyak 26.000 unit per bulan, dan untuk roti seharga 5.000 akan diproduksi sebanyak 24.000 unit per bulan. Selanjutnya yaitu harga pokok produksi. Untuk harga pokok produksi ini akan dihitung dengan metode full costing, yaitu dengan menjumlahkan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead. HPP dari rancangan usaha roti baru ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan HPP UMKM Ratulangi yang sebesar Rp1.300. Komponen selanjutnya adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan untuk rancangan bisnis roti baru ini diputuskan mengikuti harga roti pada UMKM Ratulangi Bakery, yakni terdiri atas roti dengan variasi rasa manis dengan harga penjualan sebesar 2.000 dan 3.000, serta variasi rasa baru roti yaitu roti asin dengan harga penjualan sebesar 5.000. Harga pokok penjualan yang ditetapkan ini setara dengan harga jual roti di pasaran, sehingga memungkinkan usaha roti baru ini untuk bersaing secara efektif karena harganya terjangkau dan familiar dengan pelanggan. Komponen selanjutnya itu adalah pemasukan. Dapat dilihat pada tabel, jika membandingkan jumlah pemasukan dari ketiga jenis roti, diketahui bahwa roti asin dengan harga 5.000 ini memberikan kontribusi pemasukan yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa ada pentingnya memiliki variasi produk untuk meningkatkan pemasukan karena dapat menarik lebih banyak pelanggan dengan preferensi dan anggaran yang berbeda. Komponen selanjutnya adalah laba rugi. Dapat dilihat pada tabel bahwa rancangan usaha roti ini memperoleh laba bersih positif. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari penjualan roti dapat menutupi semua biaya produksi dan operasional, bahkan memberikan keuntungan yang cukup besar. Komponen selanjutnya adalah analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis ini sendiri dilakukan untuk menentukan apakah bisnis baru ini memiliki peluang untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan. Analisis kelayakan bisnis ini dilakukan dengan 4 jenis uji kelayakan, yaitu net present value, internal rate of return, profitability index, dan payback period. Cash flow dari rancangan usaha roti baru ini serta hasil dari perhitungan keempat jenis uji kelayakan dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk analisis uji kelayakan usaha yang dimulai dari net present value ini merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Bisa dilihat pada tabel ini bahwa NPV yang diperoleh itu memiliki nilai yang positif, sehingga bisnis ini dianggap layak karena nilai penghasilan yang diharapkan dari arus kas masuk lebih besar daripada modal awal yang dikeluarkan. Analisis uji kelayakan bisnis selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR. IRR ini berguna untuk menghitung atau mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah nilai sekarang dari semua aliran kas masuk sama dengan aliran kas keluar dari suatu investasi. Dapat dilihat pada tabel ini, IRR yang diperoleh sebesar 35%, yang lebih besar dari tingkat bunga acuan sebesar 6%. Bisnis ini dianggap layak karena tingkat pengembalian atau keuntungan bisnis yang sangat tinggi yang dapat diidentifikasi dari persentase IRR-nya. Analisis uji kelayakan selanjutnya adalah profitability index atau PI. PI ini berguna untuk menilai tingkat kelayakan sebuah proyek dengan cara membandingkan jumlah present value, nilai arus kas, dengan nilai investasi proyek. Atau sederhananya, PI ini merupakan rasio yang menunjukkan nilai pengembalian dari setiap satu unit mata uang yang diinvestasikan. PI ini memiliki syarat yang pertama, yaitu jika nilai PI lebih besar dari 1, maka investasi layak. Jika PI lebih kecil dari 1, maka investasi tidak layak. Dapat dilihat pada tabel, diketahui bahwa PI usaha bisnis ini sendiri sebesar 1,9935, yang mana lebih besar dari 1, sehingga bisnis ini layak karena bisnis roti ini menunjukkan bahwa setiap unit investasi yang ditanamkan akan menghasilkan hampir 2 kali lipat pengembalian. Analisis uji kelayakan selanjutnya adalah payback period atau PP. Payback period ini berguna untuk menentukan lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh investasi awal dengan aliran kas bersih. Dapat dilihat pada tabel bahwa PP yang didapatkan sebesar 2,289, yang mana
bisnis yang mana menunjukkan bahwa waktu pengembalian investasi awal untuk bisnis ini sekitar 2,5 bulan, sehingga bisnis ini layak karena waktu pengembalian investasi itu nggak terlalu lama. Selanjutnya masuk ke aspek lingkungan. Untuk produksi roti ini tentunya akan menghasilkan limbah organik dan anorganik yang tentunya perlu dikelola dengan baik. Tujuan pengelolaan limbah adalah mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. UMKM Ratulani sudah memulai pengelolaan dengan memilah limbah berdasarkan jenisnya, yang kemudian limbah yang sudah dipilah ini akan dibuang ke TPS terdekat dan diangkut ke TPA. Untuk meningkatkan pengelolaan dan minimalisasi limbah pada rancangan bisnis roti yang baru, maka kami mengusulkan hal-hal berikut. Yang pertama, limbah organik seperti tepung sisa dan roti reject dapat dijadikan sebagai kompos untuk pupuk organik. Roti reject juga dapat digunakan sebagai pakan ternak jika sudah diteliti dan diidentifikasi sebagai aman. Kemudian limbah anorganik seperti kemasan plastik dan kardus bisa didonasikan ke pusat daur ulang. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 3A. Saya Stefani Krisna, saya mewakili kelompok 3A, meminta maaf apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.